Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini, kita di acara Renungan Pagi. Saya mengajak kita saudara sekalian mendengar firman Tuhan, semoga menjadi panduan kita untuk berjalan di hari ini. Dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Emas, perak dan permata tak dapat menyamainya. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah yang terlintas dalam benak kita ketika mendengar emas, perak, dan permata? Tentu kita akan mengakui benda yang mahal, karena itu tidak semua orang dapat memilikinya. Hanya orang-orang khusus yang dapat mempunyainya. Benda yang sangat bernilai tinggi sebab merupakan simbol kekayaan dan kemewahan. Emas dan perak adalah benda padat yang banyak digunakan sebagai logam mulia yang berharga. Hal ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk perhiasan, investasi, industri, elektronik, dan koin mata uang. Selain itu, emas dan perak permata juga memiliki nilai historis dan kultural yang penting. Sering digunakan dalam upacara pernikahan dan perayaan-perayaan khususnya. Bahkan emas adalah khusus persembahan kepada raja. Saudara masih ingat ketika orang Majus dari timur akan memberi persembahan kepada yang diakuinya raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Dan salah satu persembahannya adalah emas. Salomo, penulis kitab ini, adalah orang yang kaya. Raja Salomo selama menjabat sebagai raja atas Israel, dia memiliki jumlah kekayaan yang fenomenal dan tidak ada taranya. Tidak ada satupun manusia terkaya di atas dunia ini pada masanya yang dapat menyetarakan kekayaan Raja Salomo, termasuk Bill Gates maupun Elon Musk. Kekayaan Salomo ini didapat semua karena hikmat atau wisdom yang diberikan Tuhan di dalam hati dan pikiran Raja Salomo. Kalau kita membaca satu Raja-Raja pasal 10 ayat 23 sampai 25, di sana diceritakan Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Dalam pasal 10 ayat 14 dikatakan, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Hitungan 1 talenta sama dengan 32 kilogram. Jadi kalau 666 talenta dikali 32 sama dengan 21.312 kilogram. Dan jika dikonversi ke gram sama dengan 21.312.000 gram. Saudara bayangkan, begitu fantastis bukan? Kekayaan Raja Salomo ini baru sumber upeti yang diperolehnya per tahun. Dan saudara sekalian, ketika saya mengecek hari ini, harga emas per gramnya itu seharga 1.341.000. Jadi saudara dapat dibayangkan berapa banyak kekayaan dari Salomo. Ini baru satu sumber, yaitu upeti dari raja-raja yang ada. Dan masih terus bertambah lagi karena belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja, orang Arab dan bupati negeri itu. Dan ini berlangsung selama 40 tahun.
Saudara sekalian, jadi jelas kitab suci sangat jelas mengungkapkan betapa kayanya Salomo. Saudara, namun secara mengejutkan, Salomo menulis dalam teks yang kita baca pagi ini, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Wow, saudara sekalian, hal ini berarti Salomo mengakui kebahagiaan seseorang sungguh tidaklah tergantung pada berapa banyak emas, perak, dan permata yang dipunyainya, atau kekayaan dan apapun yang dimiliki seseorang tidak dapat menyamai kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang yang memiliki hikmat. Orang yang berhikmat, orang yang mendapat kepandaian, pengetahuan, kata Salomo, keuntungannya melebihi emas, perak, dan permata. Saudara, hikmat sinonim dengan kata kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, kecerdikan. Adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang atau barang atau kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan tanggapan, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Jadi dengan pengertian dan pemahaman yang tepat akan menolong menanggapi segala sesuatu, menilai segala sesuatu, dan melakukan segala sesuatu dengan tepat. Segala sesuatu, saudara sekalian. Itulah sebabnya Salomo mengatakan, inilah kebahagiaan seseorang yang berhikmat, melebihi emas, perak, permata yang tak dapat menyamainya. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimanakah seseorang mendapat hikmat? Dalam Amsal 1 ayat 7, Salomo mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian juga dalam pasal 2 ayat 6, Salomo juga menuliskan, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan, memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Saudara sekalian, itulah sebabnya ketika Salomo dipilih untuk menggantikan ayahnya sebagai raja, Tuhan menyuruh Salomo untuk meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan akan menjamin apapun yang diminta Salomo akan dikabulkan. Saudara, tapi mengherankan, Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak meminta umur panjang. Tetapi yang diminta adalah hikmat. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo meminta hikmat. Karena Salomo menyadari hikmat atau pengertian adalah kebahagiaannya dan kunci penting dalam keberhasilannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja. Saudara-saudaraku, apakah yang paling kita inginkan dalam hidup ini? Apakah yang paling kita rindukan? Apakah yang kita cari dan kita perjuangkan? Mengapa kita bangun pagi sampai malam berjari lelah? Apa yang kita cari? Kiranya bukan hanya mencari harta, emas, perak, atau permata sekalipun tidak akan memberikan kebahagiaan. Sebab tak dapat menyamai keuntungan orang yang hidup di dalam hikmat. Saudara, dengan demikian apa yang kita doakan setiap hari? Berapa banyak dari kita yang berdoa setiap hari minta hikmat Tuhan? Maukah kita diberikan hikmat dan pengetahuan oleh Tuhan? Takutlah akan Tuhan. Kata Salomo, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya Tuhan adalah sumber hikmat. Sebab Tuhan adalah hikmat itu sendiri. Karena itu Allah lah pemberi hikmat bagi manusia. Perkataan atau firman Allah dengan segala perbuatannya yang ajaib adalah pernyataan hikmatnya yang agung dan mulia. Dan itu berarti saudara-saudaraku yang saya kasihi, itulah sumber bahagia sejati setiap orang.
ketika hikmat Tuhan dan pengertian dari Tuhan ada padanya. Dan kiranya pagi ini saudara sekalian, kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan mari kita semua membawa diri kita kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Takutlah akan Tuhan, supaya Ia memberikan kita hikmat yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi ini. Engkau mengingatkan kami, sumber kebahagiaan yang sejati bukanlah apa yang kami punya, bukanlah harta benda yang ada pada kami, bahkan emas permata, perak sekalipun tak dapat menyamai hikmat yang berasal daripadamu sebagai sumber bahagia kami yang sejati. Bapa di sorga, ampunilah kami, karena kadang-kadang melupakan prinsip firman-Mu yang penting ini. Yang kami perlukan bukanlah emas, perak, dan permata, tapi yang kami perlukan adalah hikmat daripadamu. Dan karena itu Tuhan, biarkanlah pagi ini kami semua yang mendengarkan sabda-Mu pagi ini meminta, memohon, karena Engkau adalah sumber hikmat itu sendiri. Berikanlah kami hikmat-Mu, pimpinlah kami ya Tuhan. Berilah kami pengertian agar kami menjalani kehidupan ini di dalam takut akan Tuhan, agar segala sesuatu yang kami perlukan untuk menjalani hidup ini, sesungguhnya Tuhan sendirilah yang akan memimpinnya. Kami perlu hikmat Tuhan, kami butuh pimpinan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami serahkan diri dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Anugerahkan hikmat kepada mereka yang mereka akan perlukan untuk hidup. Agar sepanjang jalan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami berjalan di dalam hikmat Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.